Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kapal penangkap ikan tenggelam di Pelabuhan Merauke. Menteri BKPM perintahkan Gubernur Papua Barat tutup tambang ilegal di Manokwari. Gelar operasi patuh selama 2 jam, Polres Mimika tilang puluhan pengendara. Di hari keempat operasi patuh Kartens 2022, banyak pengendara di Timika ditilang karena melanggar aturan lalu lintas. Dari hasil pemantauan di Jalan Hasanuddin, polisi menjaring puluhan kendaraan bermotor. Sebagian pengendara ditilang karena tidak membawa STNK dan SIM. Tilang dilakukan di tempat, dan pemilik kendaraan yang belum membayar pajak diarahkan untuk bayar di tempat. Untuk yang saat ini kita banyak temukan seperti yang sudah kita tahu bahwa kendaraan roda 2 paling banyak, nah untuk kendaraan roda 4 ada beberapa. Dan begitu kita lakukan pemeriksaan, di sini sudah ada Jasara Harja dengan Dispenda sendiri yang apabila dia tidak melakukan perpanjangan pajak, itu kita langsung arahkan ke Samsat Keliling, yang mana di dalam kepolisian juga ada. Karena apa? STNK tidak diberikan tanda pengesahan, itu sudah melanggar. Contoh, di mana di dalam STNK tersebut ada 4 kolom yang harus diberikan tanda pengesahan setiap tahunnya bahwa pemilik kendaraan tersebut sudah melakukan pembayaran pajak. Ya, untuk itu kami langsung berkolaborasi dengan Jasara Harja dengan pihak Dispenda untuk semuanya itu berjalan secara sinergitas. Operasi patuh sejauh ini berjalan efektif. Warga berharap kegiatan ini dilakukan setiap hari karena masih banyak pengendara yang belum mematuhi aturan berlalu lintas. Kalau dari saya pribadi ya usahakan tiap hari lah. Karena banyak sekali pengendara yang pertama yang tidak pakai helm apa segala macam, knalpot apa brom juga itu harus ini juga. Banyak sekali waktu sini pengen ya sering-sering kalau perlu tiap hari ya. Dan jangan satu tempat pindah-pindah lah. Operasi patuh ini melibatkan pegawai Samsat dan Jasara Harja Timika dan akan berlangsung selama 2 pekan. Operasi digelar di sejumlah titik secara acak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelarangan menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor menuai polemik di masyarakat. Beragam pendapat bermunculan. Dalam operasi patuh tahun ini, polisi hanya sebatas menghimbau pengendara tidak menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor, karena beresiko bisa melukai kaki saat terjadi kecelakaan. Kasat Lantas Polres Merauke mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima petunjuk dari pimpinan terkait pelarangan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor. Penggunaan sandal jepit ketika berkendara, nah, seperti apa di operasi patuh kali ini? Untuk operasi patuh kita sementara ini belum ada petunjuk, tetapi terkait penggunaan sandal itu merupakan salah satu safety reading. Jadi memang dari dahulu sudah dianjurkan, lebih menggunakan ketika kita berkendara untuk safety-nya lebih menggunakan sandal, jaket, menggunakan helm standar. Jadi itu memang sebagai salah satu safety reading bagi pengemudi. Tapi sudah dianjurkan untuk setiap pengendara, Bu Kasat? Kita akan menganjurkan, kita akan mensosialisasikan lagi kembali, tetapi tidak dalam bentuk peneguran dalam bentuk tilang, tetapi gitu ya. kepada peneguran lisan saja ataupun mengingatkan masyarakat. Larangan menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor menjadi ramai di media sosial. Banyak orang mempertanyakan apakah polisi akan menilang pengendara motor yang menggunakan sandal jepit. Sejauh ini larangan tersebut hanya bersifat himbauan demi keselamatan pengendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Kota Jayapura membuka 3 loket pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemkot Jayapura saat ini gencar meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB setiap tahun. 3 loket layanan PBB di kantor Gubernur Papua, kantor otonomi Kota Raja, dan loket di kantor otonom Pemkot Jayapura diharapkan bisa menjangkau warga agar mau membayar PBB. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan potensi wajib pajak tahun ini sekitar 55.000 wajib pajak dan dari jumlah tersebut bisa ditargetkan pemasukan pajak hingga 59 miliar rupiah. Ia menghimbau seluruh ASN dan masyarakat agar membayar pajak agar pemerintah Kota Jayapura bisa membangun fasilitas dan sarana yang dibutuhkan masyarakat. Bapak Ibu memberikan membayar pajak ini akan berkontribusi dalam meningkatkan PAD dan juga untuk mendukung pembangunan di Kota Jayapura pada tahun ini ataupun juga pada masa-masa yang akan datang. Dan itu menjadi kewajiban setiap tahun harus kita membayar. Kalau melihatnya PBB sendiri potensinya bagaimana? Ya, untuk Kota Jayapura potensinya cukup besar ya. Cukup besar karena dari data yang disampaikan oleh Bapenda itu jumlah wajib pajak PBB tahun 2022 itu sebanyak 55.219 wajib pajak. Targetnya? Ya, pajak. Dari jumlah itu kita harapkan targetnya bisa mendapatkan atau ya yang itu bisa dapatkan itu sebesar 59 miliar 138.468.758 rupiah. Ya, itu totalnya. Jadi cukup berkontribusi terhadap pembangunan Kota Jayapura kalau semua kemudian 55.219 wajib pajak itu melakukan kewajibannya dengan membayar pajak. Dalam pekan panutan pajak ini, Pemkot juga akan melakukan berbagai pendekatan kepada wajib pajak agar mau membayar pajak bahkan hingga ke kelurahan-kelurahan. Untuk target PBB setiap tahun naik seperti apa yang tadi disampaikan juga oleh penjabat wilayah Koya Timur, kami sedang melakukan pendataan. Koya Barat juga ya? Koya Barat dan Koya Timur karena sekarang lagi banyak pembangunan di sana. Kami mendata untuk menentukan. Dan di dalam tahun ini juga mohon izin Bapak Penjabat, kami dengan BPN akan melakukan pendataan zona bidang yang akan mulai berlangsung bulan Juli ini di Kelurahan Herang, di Distrik Herang. Pak, potensi pajak di 5 distrik ini yang terbesar mana? Pemasukan dan yang sadar membayar mana? Ya, dari penerimaan sampai hari ini untuk penerimaan pajak masih tinggi adalah pajak bumi dan bangunan dan pajak reklame dan juga hotel. Hotel mungkin karena okupansi hotel yang berjalan baik, yang lain masih rata-rata di bawah itu. Tapi terus kami lakukan sosialisasi, mengingatkan kepada wajib pajak untuk juga membantu untuk membayar pajak tepat waktu. Kalau dari 5 distrik yang bayar PBB paling dominan mana Pak? Kalau untuk kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, kalau untuk 5 distrik, Kelurahan Koya Barat, Koya Timur, itu sering mereka membayar pajak bumi dan bangunan turun. Realisasi penerimaan hingga kini sudah mencapai 18 miliar dan masih tersisa 14 miliar lagi. Pemkot Jayapura akan terus melakukan pekan panutan untuk mencapai target PBB yang setiap tahun mengalami kenaikan. Pemkot bahkan melakukan pendataan di beberapa wilayah seperti Koya Barat dan Koya Timur dan Distrik Muara Tami. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.